Hari ini adalah hari yang istimewa, momen yang istimewa untuk kita semuanya, khususnya jelas lebih spesial bagi PT Serang Asri Hotel. Karena kita sama-sama tahu kita berkumpul di sini untuk mengikuti event soft opening Les Semar Karawaci. Hari ini, hari Senin tanggal 21 Maret 2022, dan senang sekali saya bisa bertemu langsung dan berbincang langsung dengan Bapak Yuswanto. Apa kabar Pak Yuswanto? Alhamdulillah baik Mas Gasa. Iya. Bapak kan sedang sakit sebenarnya. Iya, ini kurang enak badan. Iya. Bapak Yuswanto adalah General Manager Operasional PT Serang Asri Hotel. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi Pak Yuswanto ini memimpin 3 buah hotel saya dengar. Iya. Wow. Ledian Jadi Hotel. ada Ledian Hotel dan Cottage yang ada di Kota Serang. Ya. Kemudian Les Semar Hotel yang ada di Kota Serang juga. Betul. Nah ini ada Les Semar Karawaci. Yes. Dan calonnya lagi, kita ada lagi buka Les Semar yang ada di Jogja. Wow. Itu sekarang udah tahap pembangunan. Jadi di kilometer 12 kecamatan yang arah ke Kaliurang. Arah ke Kaliurang. Iya. Saya pernah tuh ke Kaliurang, cuma kurang tahu detailnya. Berarti di Jogja ada juga nih Pak? Ada, ya. Habis ini setelah nanti selesai grand opening di Les Semar Karawaci, kita akan pindah ke sana untuk pembangunan proyeknya. Tapi di sana sudah berjalan ya. Artinya restorannya segala macam itu udah berjalan. Dan lokasi di sana lebih besar, itu 22 hektar. Wow. Jadi menggabungkan restoran, hotel plus seperti kayak taman buah begitu. Jadi nanti si konsumen tamu kita itu bisa naik mobil bogi gitu keliling. Iya. Seperti taman buah. Mobil bogi itu kan semacam jeep itu ya? Yang terbuka itu bukan sih? Yang terbuka. Ya kan? Kayak yang di hotel iya kan kita iya. Seperti itu Mas. Ya. Ada kesempatan saya diajak Pak Yuswanto ke Jogja. Ada kesempatan. Semoga ada Pak, iya, selamat untuk soft opening Les Semar Karawaci. Ya. Hari ini hari Senin 21 Maret 2022. Ya. Oke, sebelum saya ngebahas soft opening Les Semar Karawaci dulu, ini kan mumpung ketemu sama Bapak nih yang super sibuk. Kecintaan Bapak terhadap bisnis hotel itu gimana awalnya sih Pak? Maksudnya sekolah di mana? Oh iya. Bisa keluar biasa. Saya tuh dulu waktu kan saya besar di Jawa Timur, dekat di Banyuwangi. Jadi saya sekolah perhotelannya di Bali. Jadi karena daerah pariwisata ya, betul. Apalagi sekarang Banyuwangi menjadi daerah tujuan wisata yang bagus ya. Betul. Jadi saya besar di sana, terus bekerja di Bali juga di perhotelan. Saya lama mau nggak mau kecintaan terhadap pariwisata itu tumbuh di situ gitu, karena lingkungan. Lingkungan. Akhirnya saya sekolah perhotelan di Bali, bekerja juga di Bali lama. Kemudian saya juga pernah di Tasikmalaya, di Lombok, berbagai macam daerah. Kemudian terdamparnya di Banten. Terdamparnya di Banten. Jadi tahun 2006 kita gabung dengan PT Serang Asri Hotel. Tahun 2006. Waktu di Bali itu betul-betul pertama Bapak di perhotelan? Ya. Atau sebelumnya sudah? Pertama, karena saya sekolah di sana terus kerja di sana. Sekolah di mana sih Pak? Di Akademi Perhotelan Bali. Akademi Perhotelan Bali. Ya. Sekitar tahun 88-59. Sekitar 90-an Perang Teluk. Saya sekolah di sana. Pas Perang Teluk itu Irak menyerbu Kuwait dulu. Nah itu terdampak sekali. Saya masih di sana itu waktu. Pariwisata terdampak. Sepi sekali Bali. Gitu loh. Seperti pandemi ini. Iya, sepinya seperti itulah. Sehingga untungnya Perang Teluk waktu itu nggak lama kan. Sehingga kita bisa bekerja lagi. Saya terakhir kerja di sana itu saya gabung dengan Bali Cliff Resort itu di Nusa Dua. Itu miliknya waktu itu Pak Sigit Harjojudanto, mana beliau anaknya Presiden Soeharto ya. Jadi di situ bintang 5+. Wow. Nah, bintang 5+ saya bekerja di sana. Waktu itu saya jadi supervisor ya di sana. Gitu. Mengawali karir sebenarnya dari sana. Dari Bali. Sama-sama huruf B dari Bali ke Banten. Masuk Banten tahun berapa berarti? Kalau Banten itu saya masuk 99 2000 lah. 2000-an. Ya, 2000. Ya, jadi saya pernah
ke Banten ini saya pernah tahun 99 2000 karena waktu itu kan krisis ya. Ya. Krisis pergantian pimpinan ya kan dari Pak Soeharto ke Pak Habibie, kemudian terus itu saya pernah jadi supir angkot sih di Kota Serang. Untuk mengisi waktu itu saya jadi supir angkot hampir 1 tahun saya di kota itu. Oh ya? Ya. Nah, kemudian tahun 2001 begitu. Bapak masih ingat nggak trayeknya mana? Saya trek kota. Trayek Saya trek kota. Luar Saya di biasa. kota ya. Saya di Iya. kota itu. Lanjut lagi Pak. Kemudian tahun 2001 ya. Provinsi Banten kan berdiri itu. Ya. Nah, saya mencoba peruntungan karena teman-teman saya ada di Dinas Perhubungan Provinsi. Ya. Waktu itu belum ada karyawannya. Oh. Jadi saya ditarik di situ. Pak sudah bantuin saya di Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Oh. Jadi saya masuklah ke Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Waktu itu saya di Direktorat, saya di Perhubungan Daratnya. Yang kantornya di Pakupaten bukan? Di Pakupaten. Ya kan? Pakupaten Blok Waktu Kiri itu kan? kepala disubnya itu Pak Turmuji. Pak Turmuji Ah, ya, Pak saya Turmuji. kenal itu Iya. ya Pak Turmuji. Ya itu kepala dinas pertama Iya, kan. iya, Nah, dan iya, saya iya. salah satu anggota di situ. Oh. Saya di Perhubungan Daratnya. Kebetulan tugas saya waktu itu bagian karoseri, industri mobil. Jadi saya sering ke Tangerang segala macam ke industri mobil, ngecek mobil itu. Oke. Kemudian tahun 2004 saya keluar dari dinas perhubungan. Oke. Karena waktu itu kan belum karyawan ya, masih karyawan honorer. Ya, istilahnya. honorer. Nah tahun 2004 saya keluar. Saya bisnis, ternyata bisnis juga ya karena nggak tahu ilmunya ya mungkin ya. Bisnis itu berat. Akhirnya tahun 2006 Itu bisnis apa? apa aja. Ya kadang-kadang nyari proyek, apa dagang segala macam itu dengan teman-teman. Akhirnya kita kalah lah di situ ya. Kan memang belum menguasai secara manajemen ya mungkin bisnis itu seperti apa. Akhirnya tahun 2006 kita kembali lagi masuk ke hotel karena PT Serang Asri Hotel, Ledian Hotel itu buka. Jadi saya nyemplung lagi ke hotel. Berarti ketika PT Serang Asri Hotel itu buka, Bapak masuk. Masuk. Berarti Bapak kloter pertama dong? Kloter pertama. Saya angkatan pertama Mas. 2006. Saya orang pertama di sini. Iya. Itu dari yang setting kamar segala macam itu saya. Oh. Gitu. Pertama masuk ke situ sebagai saya jadi eksekutif housekeeper. eksekutif housekeeper. Lebih bertanggung jawab Kepada gedung, kamar, Iya. taman-taman segala macam. Yes. Fasilitas. 2006 tuh ya. 2006. Lanjut lagi. Kemudian tahun 2008 Naik jabatan. saya naik jabatan, saya dipindah tugas jadi human resources. Oke. Nah, kemudian tahun 2011 2013 saya naik jabatan lagi jadi room division manager. Nah, kemudian tahun 2013 saya dipindah ke holding di BCS. Di situ saya di General Affairs. Kemudian tahun 2014 saya disuruh balik lagi oleh owner, saya disuruh mengurusin Hotel Ledian. Itu sampai sekarang. Hotel Ledian itu terbentuk tahun 2006. Oh, sejak PT itu ada itu memang sudah ada langsung itunya. Sudah ada GM ganti GM gitu. Ya. Akhirnya tahun 2014 dari holding saya dipindahkan lagi ke Ledian untuk jadi general manager sampai di situ. sekarang. Sampai sekarang. Nambah lagi tanggung jawab Lesemar Lesemar Serang tahun 2018. 2018. Lesemar Serang itu 4 ruang meeting, Yes. 8 buruh kamar. Jadi konsepnya kolonial, kolonial etik Java ya, Jawa gitu. Kemudian di situ sekitar ada 1,5 hektar lah ya. Kita punya di situ. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya berjalan dengan bagus. Itu tahun 2018 dan 2022 ini ada Lesemar Karawaci. Lesemar Karawaci. Jadi itu perjalanan panjang dari awal mula Bapak sekolah pariwisata di Bali, bekerja di Bali, pindah ke Banten, agak ke Lombok. Lombok itu sebelum dulu. Banten dong? Ya, sebelum Banten ke Bali, Lombok, Banten. Oh gitu. Ya. Agak tarik mundur lagi deh. Itu ke Bantennya kenapa, Pak? Ke Banten karena kita mencari sesuatu yang karena kita dulu masih anak muda ya. Oh. Jadi harus mencari yang lebih baik gitu loh. Inisiatif Bapak sendiri. Oh, iya. Tapi kenapa tiba-tiba Banten aja lah? Karena Banten itu banyak saudara-saudara saya yang ada di sini. Oh, itu dia. Iya. Jadi
tetap ada keluarga saudara di sini, jadi lebih enak. Lebih ya? enak. Oh begitu. Akhirnya Bapak terjun di situ. Oke. Ya, gitu. Dan sekali lagi Bapak Yuswanto, GM operasional PT Serang Asri Hotel. Hari ini adalah momen yang spesial, soft opening Le Semar Karawaci. Ada tahapannya, kenapa sampai memutuskan Le Semar berada di Karawaci? Itu sejarahnya bagaimana, Pak? Sebenarnya gini, kita kan tetap yang namanya perusahaan kan harus berkembang ya. Betul. Berkembang terus dan berkembang. Kita tidak ada batas untuk berkembang. Betul. Kebetulan kenapa sih kita kok pilih di Karawaci? Yang pertama, Karawaci ini kita bangunannya udah punya lama sebenarnya. Kita udah lama punya tanah ini gitu, cuma disewakan dulu. Sehingga karena kita juga bergerak di bidang perhotelan, hospitality, mau nggak mau akhirnya karena perkembangan Karawaci ini yang juga signifikan tingginya, akhirnya bangunan yang tadinya disewa-sewakan itu dirubahlah menjadi Le Semar Karawaci. Nah, konsep Le Semar itu sendiri, kenapa kok nggak ada diannya? Karena kita Le Semar ini secara konsep ini maintenance-nya paling mudah, paling mudah maintenance-nya. Ya mudah dan nggak memerlukan biaya yang mahal. Dibandingkan kayak Lidian mahal. Maintenance-nya tinggi. Ya, betul. Kalau konsep yang kita kembangkan yaitu Le Smart ini maintenance-nya rendah. Nah, kemudian kita juga bikin hotel kayak hotel budget, tapi kualitasnya, fasilitasnya nanti bagus, nggak asal-asalan. Seperti Mas Gasel lihat ini kayak seperti hotel butik ya. Butik kita hotel bagus semuanya, tidak asal-asalan. Mungkin kalau dibandingkan dengan hotel-hotel yang lainnya sekelasnya jauh lah. Kamar kita jauh lebih lebar-lebar, ruang meeting segala macam berkelas lah. Jadi bagaimana kita Hotel Le Semar ini kita kembangkan menjadi budget hotel, tapi biayanya tidak mahal. Jadi konsumen segala macam mau nginep segala macam ini harganya terjangkau, tapi dia akan mendapatkan pelayanan fasilitas yang lebih bagus. Oke. Sementara kalau untuk fasilitas di Le Semar Karawaci sendiri apa, Pak? Kita kalau kan ini modelnya kayak bisnis hotel. Betul. Jadi kita hanya menyediakan parkir yang luas lah ya, parkirnya lumayan. Betul. Di sini bisa nampung sekitar 40 mobil. Kita udah pernah coba 40 mobil. Kemudian kita punya ruang meeting ada 4, besar-besar 4. Kemudian ada Ismaya restoran ini, ya tempat untuk orang bisnis lah nanti paling enggak. Bertepatan kenapa kita buka di soft opening di bulan ini, kita paksakan karena sebentar itu Ramadan. Ya, betul. Ramadan itulah akhirnya nanti kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang ada nilai lebihnya di Ramadan itu, gitu. Karena di sini juga dulu banyak rumah-rumah makan kan, nah sekarang tutup, makanya kita buka lagi lah restorannya, sehingga pada saat nanti Ramadan orang gampang untuk mencari, memanfaatkan peluang dan momentum. Iya, betul itu. Betul, karena kan ada buka bersama orang kadang kan. Iya, betul. Iya. Untuk kamar ada berapa, Pak? Kamar ini total nanti sesuai perencanaan itu 80 kamar. 80 kamar, tapi sekarang ini kita baru coba di angka 50 lah. Oke. Per 21 Maret 2022 ini 50 kamar. Ya. Tapi nanti karena kan ini juga masih soft opening kan? Ya, masih soft opening. Kita masih uji coba. Kalau restoran kita sudah bisa buka 100% lah. Ruang meeting bisa 100%. Kamar-kamarnya yang ada yang kecil-kecil lah Mas Gasel yang belum bisa kalau kita paksakan buka, tapi masih ada fasilitas yang belum, kan kita nggak mengurangi kenyamanan pelanggan kan. Jadi biar itu nanti lengkap dulu, baru kamarnya kita buka total. Oke, menarik sekali. Pak, untuk target marketnya sendiri yang diincar dari kalangan mana aja sih? Siapa sih? Sebenarnya kalau kita ngomong bisnis hotel atau city hotel, itu pasti yang dibidik pertama government. Karena di sini pemerintahan, pusat pemerintahan dan dekat dengan Jakarta. Kementerian-kementerian. Betul. Seperti kita di Ledian Hotel Le Semar itu kementerian. Targetnya itu kementerian, orang kementerian. Jadi hampir dikatakan nanti government itu yang akan mendominasi. Tapi kalau di Le Semar Karawaci ini bisa jadi juga karena di sini banyak industri ya. Banyak industri segala macam. Nah itu juga akan kita bidik. Tapi pasti pangsa pasarnya masih tetap government. Karena di kota. Kecuali kalau kita ngomong di resort di Anyer beda lagi. Iya, betul. Nah, kita bisa bekerja nanti di weekdays-nya yang banyak Mas Gasel. Jadi mulai dari Senin sampai Jumat itu kita masih bisa full. Iya. Tapi kalau di
resort hotel, Sabtu Minggu itu. Iya, Weekdays-nya kosong. Betul. Tapi kita enggak kayak di Ledian dan Lesemar. Kita weekdays yang rapi. Iya, betul Pak, betul. Sabtu Minggu weekend sepi. Iya. Makanya kita Sabtu Minggu kita kasih diskonnya tinggi. Iya, betul. Jadi memang tergantung lokasi hotelnya itu di mana Iya, dulu ya. betul. Karena waktu saya belum terlalu mengenal dunia hotel ya. Kok Ledian unik ya, weekdays rame tapi weekend sepi Iya. gitu. Ya, sementara kan saya pengguna Ledian di weekend Iya, kan, jadi ya iya. saya masih senang-senang aja karena kan pas sepi. Oh iya, jadi nanti ini karakternya kurang lebih sama. Karakternya gitu. hampir sama. Iya. Karena kita lebih banyak ke orang bisnis. Yes. Sedangkan pemerintah segala macam buka itu kan Senin sampai Jumat, Iya. perkantoran segala macam itu. Jadi untuk menampung bisnis-bisnis mereka itu biasanya Senin sampai Jumat. Oke. Sabtu Minggu dia liburan. Yes. Itu ke resort. Iya. Itu Mas. Pak Yus, untuk strategi marketing bagaimana sih ilmunya dari Bapak? Marketing kita itu sebenarnya di sini ini kita harus banyak door to door. Di samping kita juga nanti bekerja sama dengan media dan travel agent. Itu yang jelas. Karena Ledian, Lesemar itu kita bekerja sama dengan travel agent ini banyak ya. Mulai ada kan kayak Traveloka, Peggy, ada apa lagi? Ada tiket.com segala. Nah itu penyumbang untuk naikkan okupansi itu tinggi di situ. Jadi kayak kita nanti di Lesemar Karawaci kita akan kerjasama dengan travel agent karena ternyata dari travel agent itulah mendatangkan banyak tamu-tamu juga. Ada peluang di situ. Peluang besar di situ. Jadi si sales kita itu lebih banyak ke pemerintahan, perkantoran. Nah itu Mas. Pak, karakter dari kacamata Bapak ya, karakter Lesemar Karawaci dan Lesemar Serang dalam hal geografis kurang lebih sama nggak sih? Kayaknya atau ada tantangan khusus di sini? Kalau PR berat. Justru sebenarnya kalau di Lesemar Karawaci ini jauh lebih sibuk. Istilahnya artinya jauh lebih sibuk berarti lebih menguntungkan, lebih positif ya? Iya, karena apa? Semakin kota itu sibuk, semakin kota itu rame, maka peluang untuk mendapatkan bisnis di situ lebih besar. Gitu Mas Gaza. Jadi saya tetap optimis bahwa di Karawaci ini nanti kita akan bisa dapat bagus. Iya, betul. Dapat cuan lah. Iya, dapat cuan. Yang penting cuan dong. Makanya tadi kan ketika di soft opening ada juga yang bertanya, ini lagi pandemi. Ini belum tahu nih akan endemi apa enggak, tapi hotel lain pada tutup, Lesemar buka lah di Karawaci, luar biasa. Alhamdulillah Mas Gaza. Jadi semenjak kita pandemi ya, COVID, Hotel Ledian saya belum pernah mengeluarkan satupun karyawan. Belum pernah merumahkan satupun karyawan. Kita tetap hire. Soalnya kalau kita rumahkan juga kan kasihan. Betul. Setelah kita rumahkan dia juga mau dapat kerja di mana lagi, susah. Oke, akhirnya kita sepakat dengan karyawan, yaudah kita masuk aja. Jadi belum pernah kita merumahkan karyawan sejak pandemi. Bahkan kita ngerekrut karyawan. Oh ya? Iya, ya termasuk ini juga kita ngerekrut karyawan. Iya, iya betul ya. Iya. Gitu. Oke, jadi memang hotel selalu ada tantangan dan memang selalu ada peluang. Ada peluang di dalam bisnis hotel. Iya. Ada. Mau ada pandemi, tidak ada pandemi, selalu ada. Iya. Berarti memang untuk seorang GM operasional seperti Bapak memang diperlukan wawasan yang luas, lalu bagaimana bisa mengatur, lalu bagaimana bisa. Iya, sebenarnya kan modal juga. Iya, iya. Artinya kita kan nanti dibantu dengan teman-teman saya. Iya betul, pasti. Ada HOD kita, SOD kita kan banyak tuh. Ada bagian nanti ada yang marketingnya, dan semua dibagi-bagi lah. Karena gini, saya berprinsip memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan saya yang di bawah saya itu untuk bekerja, belajar harus cerdas. Jadi kalau kita bisa memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan kepada bawahan kita jauh lebih enak, lebih ringan dong. Iya, betul, lebih ringan. Betul. Karena apa? Saya nggak mau menjadi Superman. Mas Gaza kalau jadi Superman capek. Iya. Misalnya kayak semua saya tanganin sendiri karena saya merasa kuat. Iya. Itu saya kecapean sendiri. Iya. Betul. Karena menjadi Superman. Betul. Saya nggak mau menjadi Superman. Betul. Tapi saya menginginkan menjadi super tim. Yes. Super tim. Kalau tim saya kuat, super semua, enak kita. Iya. Jadi misalnya Bapak ada pekerjaan baru pun di tempat lain itu masih tetap terus jalan. Iya. Ada saya nggak ada saya tetap jalan. Itu yang betul. Saya nggak pernah merasa gini. Nanti kalau karyawan saya pinter, nanti bisa bisa menggusur saya. Enggak. Betul. Enggak, saya iya. begitu. Iya. Jadi justru kalau saya dibantu banyak orang,
pekerjaan saya semakin ringan. Betul. Karena saya nggak mau jadi Superman. Betul. Saya Super pilihnya team. jadi super team. Wah, keren. Gitu. Keren. Iya. Capek kalau kita jadi Superman. Iya. Iya kan? Cuma kelihatan dari luarnya aja hebat gitu ya, Pak. Ya. Tapi Padahal sih, kecapean, iya betul. malah nggak jalan nanti. Betul. Begitu kitanya nggak ada, nggak jalan. Gitu. Iya, betul. Tapi bagaimana saya membentuk menjadi super team? Yes. Gitu. Iya. Jadi ketika di Ledian waktu itu jalan, Bapak pindah tambah baru Les Semar Serang jalan. Sekarang Bapak agak sedikit menjauh Karawaci juga diharapkan jalan. Apalagi nanti ke Jogja juga terus jalan. Super team. Super team. Bukan Superman. Iya, betul. Harapan dengan adanya Les Semar Karawaci untuk masyarakat, silakan Pak. Harapannya kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk masyarakat lingkungan. Kita juga dengan lingkungan ini ada karyawan-karyawan dari lingkungan, kita juga hire, membuka lowongan pekerjaan. Ya. Kemudian dengan dunia pendidikan, kita juga bekerja sama dengan SMK perhotelan. Itu nanti akan training di sini. Karena mulai tahun 2006 kita juga mengajarin kolaborasi dengan SMK perhotelan. Kita mendidik mereka. Jadi kita ada sosialnya di situ juga. Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan dibukanya lahan baru ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Yes. Gitu. Terima kasih Pak Yuswanto. Sama-sama Mas untuk Gaza. Waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Gaza. Sehat selalu, sukses selalu untuk bisnis perhotelannya, pokoknya mantap. Jadi pesan yang penting tadi yang disampaikan oleh Pak Yuswanto, bikin super team itu jauh lebih hebat, lebih bagus daripada menjadi Superman. Iya, betul. Mantap. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Gaza. Terima kasih.